Bojan Hodak tinggalkan Persib Bandung dan kembali ke Kroasia. Persib Bandung memutuskan untuk meliburkan aktivitas tim pada saat jeda kompetisi. Libur Persib dimulai pada tanggal 11 Maret lalu. Skuad Maung Bandung diliburkan selama 10 hari, Mark Klok DKK dijadwalkan kembali berlatih pada tanggal 22 Maret mendatang. Waktu yang ada dimanfaatkan Bojan Hodak untuk kembali ke Kroasia. Bojan Hodak memutuskan pulang kampung agar bisa berkumpul dengan keluarga. "Saya berada di Kroasia, saya perlu meluangkan waktu bersama keluarga," kata Bojan Hodak. "Tahun ini saya tidak punya cukup waktu. Jeda di musim lalu setelah kami menjuarai liga juga terbilang pendek," ujarnya. Selain itu, Bojan Hodak juga memiliki agenda lain di Kroasia. Salah satunya adalah cek kesehatan. "Saya juga harus melakukan medical check-up. Jadi saya harus melakukan semuanya itu dalam waktu 9 hari, libur, ini," ucap Bojan Hodak. Sementara itu, Bojan Hodak sepertinya bisa menikmati waktu liburnya. Seperti yang diketahui, Persib kini sedang nyaman di puncak klasemen. Pangeran Biru memimpin dengan raihan 57 poin dari 17 laga. Peluang Persib meraih juara Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 pun bisa dikatakan cukup besar. Pasalnya, Persib terpaut 8 angka dari Dewa United yang menjadi saingan terdekat. Sinyal perpanjangan kontrak Ciro Alves bikin heboh, Bobotoh desak Persib bergerak cepat mengamankan. Kabar mengejutkan sempat mengguncang skuad Persib Bandung menjelang berakhirnya Liga 1 musim ini. Dua bintang andalan Maung Bandung, Ciro Alves dan David da Silva, masuk dalam radar klub Liga 1 lain. Informasi ini mengemuka di tengah persaingan sengit klub-klub untuk memperkuat skuad mereka di musim mendatang. Nama Ciro Alves, penyerang sayap berbahaya milik Persib, disebut sebagai target potensial oleh klub lain di Liga 1 bersama dengan penyerang utama Persib, David da Silva. Situasi kontrak Ciro Alves menambah spekulasi tersebut. Kontrak pemain kelahiran Salgueiro, Brasil, ini akan berakhir pada tanggal 30 April tahun 2025. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi klub peminat untuk mendatangkan Ciro dengan status bebas transfer. Namun, Persib Bandung tampaknya tidak tinggal diam menghadapi isu ini. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram resmi mereka, sinyal mengenai rencana perpanjangan kontrak Ciro Alves mulai terlihat. Unggahan tersebut memperlihatkan momen kebersamaan antara Ciro Alves dan pelatih Bojan Hodak di pinggir lapangan, yang diambil saat Persib bertandang ke markas Semen. Unggahan ini terasa janggal karena muncul di tengah rumor yang berkembang tentang ketertarikan klub lain terhadap Ciro Alves. Melalui unggahan itu, tersirat bahwa Persib berpotensi segera menawarkan perpanjangan kontrak kepada sang pemain. Rumor ini menjadi menarik untuk diikuti. Apakah benar Ciro Alves akan mendapatkan kontrak baru dari Persib atau malah hengkang ke klub lain? Para penggemar tentu berharap agar sang winger tetap membela Maung Bandung. Bojan Hodak beberkan tantangan Persib di sisa laga BRI Liga 1. Persib Bandung terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen BRI Liga 1 2024/2025, dengan 7 pertandingan tersisa yang akan menentukan nasib mereka di akhir musim. Hingga memasuki pekan ke-27, tim berjuluk Maung Bandung tersebut telah mengoleksi 57 poin, menjadikannya sebagai pemimpin klasemen sementara. Namun, persaingan masih ketat karena peluang untuk tergeser tetap terbuka apabila mengalami hasil kurang maksimal di sisa laga. Dari 7 pertandingan yang tersisa, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang, sementara 3 lainnya berlangsung di markas lawan. Persib akan menghadapi Borneo FC, Bali United, PSS Sleman, Malut United, Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo dalam perjuangan mereka menuju gelar juara. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyoroti tantangan yang dihadapi timnya dalam menjalani jadwal padat musim ini. Tidak hanya berkompetisi di BRI Liga 1, Persib juga harus membagi fokus dengan ajang AFC Champions League 2. Situasi ini berdampak pada minimnya waktu istirahat bagi para pemain, yang berpotensi meningkatkan risiko cedera.
Beberapa pemain inti seperti Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, Dimas Drajat, Deddy Kusnandar, dan Rahmat Irianto saat ini masih menjalani proses pemulihan akibat cedera. Faktor lain yang memperburuk kondisi pemain adalah kualitas lapangan yang kurang memadai di beberapa venue pertandingan, menyebabkan beberapa pemain mengalami cedera serius. Saya sudah mengatakan kemarin di konferensi pers, bahwa kami menghadapi masalah karena kami memainkan 9 pertandingan lebih banyak dibandingkan tim lain, kata Bojan Hodak. Ini karena kami bermain di Piala Presiden dan kemudian di ACL 2, kami tidak punya waktu istirahat sama sekali. Itu sebabnya kami mengalami begitu banyak cedera, ucapnya menambahkan. Suntikan amunisi Persib dalam perburuan gelar Liga 1. Ada 3 pemain Persib Bandung yang akan kembali pasca cedera parah. Ketiganya akan kembali berlatih dengan skuad asuhan Bojan Hodak dalam waktu dekat. Febri Haryadi, Dimas Drajat, dan Deddy Kusnandar diagendakan akan kembali berlatih dengan tim setelah libur dari jeda internasional tepatnya pada April mendatang. Bojan Hodak mengutarakan ketiganya akan mulai kembali berlatih. Seperti diketahui, Febri mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) di masa pramusim Liga 1 2024-2025 saat tampil di Piala Presiden 2024. Dimas Drajat bermasalah dengan cedera engkel yang cukup serius, sementara Deddy alami cedera patah kaki di laga pekan ke-15. Ada kabar baik, setelah jeda internasional, Febri akan kembali, Dimas juga akan kembali, sebut Hodak. Deddy akan mulai berlatih, tetapi saya belum tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk benar-benar siap bermain di pertandingan, tutur pelatih asal Kroasia itu. Pasca jeda, Hodak juga kembali bisa memainkan bek asal Belanda Nick Kuiper dan Rian Kurnia yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu. Selain itu, 2 pemain yang sebelumnya terkena skorsing yaitu Nick dan Rian Kurnia, akan kembali bermain. Jadi saya pikir kami akan kembali berada dalam kondisi yang bagus, jelasnya. Persib dalam usaha mempertahankan gelar juara musim ini terbilang berat dan menantang. Hodak dihadapkan pada situasi banyak pemainnya yang mengalami cedera, jadwal laga yang padat adalah salah satu penyebabnya. Kami tidak punya waktu istirahat sama sekali, itu sebabnya kami mengalami begitu banyak cedera, sebut Hodak. Selain itu, kualitas lapangan di beberapa tempat juga menjadi masalah. 2 cedera yang kami alami itu terjadi akibat kondisi lapangan yang buruk, bukan karena hal lain, bebernya. Ada 7 laga tersisa di depan, Persib masih terdepan soal perburuan gelar juara dengan keunggulan 8 poin di puncak klasemen. Mark Klokjes hanya perlu 4 kemenangan dan 2 kali hasil imbang untuk memastikan trofi Liga 1 tak berpindah dari kota Bandung.